Lahir di Kota Malang pada tahun 1929, Mochtar Riyadi dikenal sebagai pendiri Lipo Group dan sebagai salah satu kunci kesuksesan Bank Sentral Asia di tahun 1975 hingga 1990. Jadi pada saat itu, sebagai contoh misalnya, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa memikirkan distance-nya itu jauh atau pendek, tapi oleh karena telekomunikasi sistem pada saat itu kurang baik dan dimonopoli oleh 5 bank-bank pemerintah, sehingga mereka services ini bisa menghabiskan kira-kira 40 hari kiriman uang itu baru sampai. Ini berupa satu fondasi yang paling kuat bagi bank, dan akhirnya oleh karena dari hulu ke hilir semua ada di dalam suatu platform atau wadahnya BCA ini, maka ini terjadi seperti satu clearing house yang kedua di luar Bank Indonesia. Dan ini menjadi satu kekuatan daripada Bank Sentral Asia sampai sekarang ini. Melewati periode perkembangan ekonomi sejak industri revolusi pertama, Mochtar menganggap digitalisasi adalah kunci sukses di revolusi industri keempat. Dari situ, Lipo Group akan memperlebar sayapnya di bidang e-commerce, e-payment, dan smart city. Sempat berbicara juga, Bapak menyebut akan mempunyai cita-cita atau mimpi 1 juta toko, Pak. Ya. Bisa mungkin diceritain, Pak, inspirasinya dari mana dan apakah bagaimana cara pelaksanaannya? 1 juta toko, Pak, itu cukup banyak, Pak. Ini rahasia. Tapi memang itu yang akan nanti dijadikan platform oleh Lipo Group untuk menengahi antara e-payment dan e-commerce yang tadi Bapak bilang. Betul. Jadi begini, dunia digital ini, maka kita tidak bisa tidak melihat keadaan di Amerika dan keadaannya di Tiongkok. Boleh dikatakan hampir mungkin at least 70% itu adalah produksi di Tiongkok. Kalau kita cerita money flow, Alipay, itu the largest in the world. Kalau kita cerita merchandise flow, kita tahu ada Amazon sama Alibaba. Tapi di Tiongkok bukan hanya satu Alibaba, itu ada Jintung JT, ada Suning, dan begitu banyak e-commerce yang lain. Semua berkembang dengan pesat. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Tiongkok sekarang inilah yang melidingkan itu dalam soal e-payment-nya ini. Iya, dan Anda optimis bahwa Indonesia bisa catch up? Mungkin Lipo Group bisa membawa Indonesia ke sana? Kita harus berusaha, dan saya yakin bahwa suatu fasilitas infrastruktur telekomunikasi Indonesia so far saya kira cukup baik. Dan kita juga lihat bahwa tenaga manusia dalam soal IT ini sebenarnya kita pun juga sangat kuat. Di akhir September tahun ini, Matahari Department Store menutup 2 gerainya di Pasar Raya Blok M dan Pasar Raya Manggarai dengan alasan langkah strategis korporasi karena gagal membukukan keuntungan sesuai harapan manajemen. Dengan mengganti CEO Matahari yang baru, Mochtar berharap sektor retail tahun ini dapat membaik. Karena meski e-commerce di Indonesia sudah mulai berkembang, Mochtar percaya bahwa interaksi antar manusia tidak bisa tergantikan. Saya tidak melihat bahwa online itu bisa semua mengambil porsi daripada offline. Jadi dalam waktu yang akan datang ini, saya melihatnya adalah online sama offline ini harus bekerja sama. Itu yang dinamakan O2O.
Itu akan berkembang gitu. Mohtariadi juga menerapkan inovasi barunya dalam sektor properti. Menurutnya pengembang besar kini sudah beralih dari sekedar menjual rumah ke membangun smart city yang independen. Dari situlah ide dibalik mega proyek Meikarta yang kini dijajaki Lipo Group dengan investasi mencapai 278 triliun rupiah. Nah, saya melihat ini modus. Di setiap daerah terjadi seperti ini. Ini yang tidak boleh sebetulnya. Seolah-olah jual dulu, izin belakangan. Nah, modus ini yang sebetulnya harus diubah. Untuk proyek Meikarta ini Pak, bagaimana support atau support dari pemerintah Indonesia sejauh ini? Saya kira pemerintah sangat mensupport kita ya. Apakah ada kendala yang dihadapi selama ini? So far belum ada. So far belum ada. Ya. Baik. Di seluruh dunia, kota besar itu perkembangannya perumahan itu adalah vertikal, jadi bukan horizontal. Ya. Tapi di Jakarta ini tidak menuju ke sana, tapi masih adalah horizontal. Namun menurut saya merasa harus membangun kota baru untuk menampung perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daripada Jakarta. Ya. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa potensi daripada Lipo Cikarang. Ya. Sebab Cikarang sana bukan hanya Lipo Cikarang sendiri, tapi ada 5 kawasan industri yang berdekatan semuanya itu. Dan di situ setiap tahun menghasilkan atau memproduksi sekitar 1 juta mobil. Ya. Dan mungkin hampir 10 juta sepeda motor dan semua electronic devices seperti TV dan sebagainya ini untuk 260 juta penduduk Indonesia semuanya produksi di situ. Dan disitulah saya ambil contoh daripada Shenzhen. Shenzhen juga adalah dari daerah kota industri, baru, daerah industri dan kota baru yang dibangun dari nol. Jadi semua itu bisa direncanakan secara baik. Dan sekarang ekonominya juga cukup maju ya. Nah, sekarang Shenzhen itu adalah size-nya itu adalah nomor 2 setelah Shanghai. Di usia Mohtariadi yang kini menginjak 88 tahun, banyak lini bisnisnya sudah ditangani oleh generasi kedua dan ketiga. Pak Mohtar, Lipo Group saat ini mungkin sudah dipegang juga pada generasi ketiga Lipo Group. Bagaimana sih Pak caranya untuk mungkin memotivasi, menyamakan visi Bapak sampai ke cucu untuk tetap menjalankan bisnis Lipo Group sampai masih berjaya saat ini? Ini pertanyaan yang tidak gampang dijawab ini. Saya jelaskan pada dia, di dunia ini ada 3 macam salesman. Ya. Kalau saya ada misal gelas, ibu membutuhkan gelas dan transaksi jual beli ini dan itu adalah salesman kelas 3. Kalau saya ada gelas and then you tidak membutuhkan gelas, saya persuade you sampai beli gelas ini, itu adalah second class salesman. Kalau saya tidak ada gelas, you juga tidak membutuhkan gelas, tapi saya bisa persuade you untuk membeli gelas, itu first class salesman. Berarti apa? Itu saya harus bisa jual ide, konsep. Itu yang first class. Dan saya harapkan adalah Anda semuanya ini pada suatu saat harus menjadi first class salesman. Selalu adalah menjual ide.
Saat ditanya mengenai cita-cita yang masih belum tercapai, Mokhtar berharap bisa dapat lebih memperluas lini bisnis di bidang kesehatan. Compatibility-nya ini, kita ambil contohnya Singapore Airlines. Dan affordability-nya ambil McDonald. Ini. Dan dalam hal ini adalah saya coba usaha adalah menggunakan tarif BPJS untuk melayani Affordable healthcare begitu. ya. Dan setelah saya hitung itu adalah itu tidak rugi. Tidak mungkin merugi, Pak. Tidak rugi, tapi untungnya itu sedikit. Gitu. Namun saya kadang-kadang tidak mengerti. Rumah sakit umum gedungnya dibangun oleh pemerintah. Disubsidi. Harganya, alatnya dibeli oleh pemerintah. Tenaga kerjanya dibiayai oleh pemerintah. Tarifnya BPJS, tapi mereka rugi. Itu masalah pada kelolanya ya, Pak? Nah, ini menunjukkan bahwa cara kelolanya itu adalah tidak benar. Mokhtar Yadi menganggap kesuksesan hanya bisa diraih jika sensitif dengan perkembangan yang terjadi. Ia berharap Indonesia bisa berperan lebih besar lagi di perekonomian Asia Pasifik di tahun-tahun ke depan. Joy Citra Dewi, Jakarta.